Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran geografi di bab kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Pada bab kedua ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu karakteristik bioma, yang kedua faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yang ketiga persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, yang keempat konservasi flora dan fauna, dan yang kelima adalah pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Kira-kira masih ingat gak sih dengan biosfer? Ya, biosfer merupakan lapisan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Lalu, apa bedanya dengan bioma? Secara sederhana, jika biosfer merupakan ruang hidup tumbuhan, hewan, dan manusia, maka bioma adalah makhluk hidup yang menempati biosfer tersebut. Ibaratnya rumah, biosfer adalah rumahnya, dan bioma adalah penghuni rumah itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur organisasi kehidupan dimulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Mungkin kita pernah belajar ini di biologi. Yang pertama yaitu adalah tingkat sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil. Misalnya bakteri, alga, protozoa, atau mungkin dalam tubuh kita ada berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya, kita memiliki jaringan otot, jaringan darah, atau jaringan kulit. Yang ketiga adalah tingkat organ. Organ merupakan kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Misalnya, organ tubuh manusia terdiri dari organ jantung, organ paru-paru, dan organ lambung. Yang keempat adalah tingkat sistem organ. Sistem organ ini disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Misalnya, sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah tingkat individu. Individu ini terdiri dari koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem tubuh dan akan menjadikan satu kesatuan utuh, yaitu diri sendiri atau individu, atau kata lainnya adalah organisme. Yang keenam adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Populasi di lingkungan sekitar kita sangat beragam. Misalnya adalah populasi rumput, populasi pohon kelapa, populasi burung merpati, populasi rusa, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah tingkat komunitas. Kumpulan populasi tadi yang berada pada waktu dan tempat yang sama disebut sebagai komunitas. Misalnya komunitas yang terdapat pada padang rumput. Ada populasi rumput, populasi belalang, populasi rusa, populasi cacing, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Lingkungan abiotik ini terdiri dari sinar matahari, tanah, air, dan udara. Misalnya ada contoh ekosistem air tawar, ada ekosistem darat, ada ekosistem air laut, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas dan membentuk yang disebut bioma tadi. Pemberian nama bioma dilihat dari tumbuhan yang dominan. Misalnya, bioma padang rumput terjadi karena yang dominan adalah rumput. Suatu bioma memiliki iklim tertentu, sehingga terdapat tipe tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang bioma. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bioma merupakan ekosistem besar dengan wilayah yang luas yang terdiri atas berbagai flora dan fauna yang khas. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya interaksi lingkungan air, iklim, tanah, dan organisme di suatu wilayah.
Jadi bioma tadi kan merupakan gabungan dari beberapa ekosistem, maka ekosistem ini kan interaksi antara lingkungan abiotik dengan biotik. Jadi lingkungan air, iklim, tanah ini sebagai abiotik dan organisme sebagai biotik. Selalu ada interaksi di antara keduanya. Yang kedua adalah komunitas klimaks sebagai penanda daerah tersebut terdapat vegetasi utama. Komunitas klimaks merupakan komunitas yang mendominasi wilayah tersebut. Yang paling banyak di wilayah tersebut itu komunitasnya siapa, komunitasnya apa. Yang ketiga adalah komunitas yang cukup stabil. Jadi dari tahun ke tahun, komunitas yang mendominasi di bioma tersebut itu tetap sama. Yang keempat, dapat dikenali dengan vegetasi yang mendominasi. Dan yang kelima, penamaan bioma berdasarkan dominasi vegetasinya. Jadi, vegetasi yang mendominasi itu merupakan kunci utama penamaan dari bioma ini. Misalnya, padang rumput. Padang rumput itu didominasi oleh rumput. Jadi, namanya menjadi padang rumput. Lalu ada berapa bioma di dunia ini? Bioma dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua hutan gugur, yang ketiga padang rumput, yang keempat sabana atau savana, yang kelima gurun, yang keenam taiga, dan yang ketujuh adalah tundra. Kalian pasti tahu kan, persebaran flora dan fauna di dunia ini berbeda-beda. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Ada dua macam faktor. Yang pertama adalah faktor abiotik, meliputi klimatik, fisiografi, dan edafik. Dan yang kedua adalah faktor biotik, yang meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada faktor klimatik masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yang meliputi suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Pada faktor fisiografi, ini berkaitan dengan ketinggian tempat. Yang terakhir adalah faktor edafik atau tanah, berkaitan dengan struktur tanah, tekstur tanah, dan kimiawi tanah. Yang pertama adalah suhu. Permukaan bumi mendapatkan energi panas dari radiasi matahari dengan intensitas penyinaran yang berbeda-beda di setiap wilayah. Perbedaan intensitas penyinaran matahari ini menyebabkan variasi suhu udara di muka bumi. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan, karena ada berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang ideal atau optimal, serta tingkat toleransi yang berbeda. Perhatikan 3 gambar yang ada di slide ini. Ada di daerah hutan hujan tropis, di daerah hutan gugur, dan di daerah gurun. Pasti ketiganya memiliki perbedaan adaptasi terhadap suhu. Yang di daerah gurun pastinya akan lebih tahan panas daripada yang ada di daerah hutan hujan tropis. Akan berbeda lagi dengan tumbuhan yang ada di daerah kutub. Nah, berdasarkan faktor suhu, vegetasi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kelompok vegetasi anual, yang kedua adalah kelompok vegetasi perennial. Jika kelompok vegetasi anual ini merupakan tumbuhan yang hanya berkembang pada saat tertentu, yaitu musim panas, dan pada masa musim dingin dia tidur. Sedangkan di vegetasi perennial merupakan tumbuhan yang dapat berkembang terus-menerus, meskipun dengan keadaan yang berbeda-beda. Faktor klimatik kedua adalah curah hujan. Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Ketersediaan air mengakibatkan pola penyebaran dan kerapatan makhluk hidup antar wilayah pada umumnya bergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi yang kira-kira ada di sekitar ekuator pada umumnya merupakan kawasan yang dihuni oleh aneka spesies dengan jumlah dengan variasi atau jenis yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang relatif lebih kering, misalnya di gurun.
Nah, daerah tropis dengan curah hujan tinggi merupakan wilayah yang secara alamiah tertutup oleh kawasan hutan dengan aneka jenis flora dan fauna dengan tingkat kerapatan yang tinggi. Bandingkan dengan wilayah gurun yang didominasi oleh jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap kekeringan. Nah, kekhasan pola dan karakteristik vegetasi ini pasti mengakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Yang ketiga adalah faktor kelembapan udara. Kelembapan udara itu merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Nah, tingkat kelembapan udara ini berpengaruh terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah yang kering, dan sebaliknya ada tumbuhan yang dapat bertahan hidup di atas lahan atau wilayah yang memiliki kadar air tinggi atau wilayah yang lembab. Berdasarkan tingkat kelembapan udaranya, vegetasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah xerophyte, merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus. Yang kedua adalah hydrophyte, tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang berair atau basah, misalnya ada teratai, enceng gondok, bambu air, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah mesophyte, merupakan tumbuhan yang dapat hidup di daerah-daerah lembab, tetapi tidak sampai tergenang oleh air. Misalnya adalah anggrek. Dan yang terakhir adalah tropophyte, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah. Misalnya ini pohon jati. Jadi pohon jati ini bisa beradaptasi dengan lingkungan meskipun lingkungannya sedang kekeringan atau mungkin sedang basah. Yang terakhir adalah faktor angin. Angin ini berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, gejala ini dapat menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Akibatnya, secara alamiah, kebutuhan organisme terhadap air dapat terpenuhi. Nah, selain itu, gerakan angin ini juga dapat memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman, sehingga dia akan tersebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah faktor edaphic. Faktor edaphic merupakan kemampuan tanah dalam menumbuhkan tanaman. Nah, dalam faktor edaphic ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah kadar kimiawi tanah. Kadar kimiawi ini mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, struktur tanah yang mempengaruhi sirkulasi udara di dalam tanah. Yang ketiga, tekstur tanah. Merupakan komposisi antara tanah liat, debu, dan pasir. Nah, ini mempengaruhi porositas tanah. Porositas tanah merupakan kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, yang keempat, suhu di dalam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dan kondisi air yang ada di dalam tanah. Komposisi tanah yang ideal meliputi 70% sampai 90% bahan non-organik, 1% sampai 15% bahan organik, dan 0% sampai 9% air dan udara. Perbedaan jenis tanah menyebabkan keanekaragaman tumbuhan yang berbeda pula. Perhatikan dari ketiga gambar berikut ini. Ada 3 macam jenis tanah yang ada di berbagai tempat. Yang pertama ada di sabana di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah vegetasi di Gunung Kidul Yogyakarta, dan yang ketiga adalah tanaman di sekitar Gunung Merapi. Ketiganya memiliki kandungan tanah yang berbeda-beda. Misalnya di vegetasi di Gunung Kidul ini bisa tumbuh karena tanahnya mengandung banyak kapur. Dan yang di sekitar Gunung Merapi ini tumbuh subur sekali pertaniannya karena tanahnya merupakan tanah vulkanis. Berbeda sekali dengan sabana di Nusa Tenggara Timur yang memiliki komposisi tanah yang berbeda. Faktor abiotik yang terakhir adalah faktor fisiografi.
Faktor fisiografi berkaitan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Kalian pasti masih ingat dengan gradien termis kan? Nah, gradien termis merupakan penurunan suhu 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Penurunan suhu tersebut sangat berpengaruh terhadap pola persebaran jenis tumbuhan dan hewan, sebab organisme memiliki keterbatasan daya adaptasi terhadap suhu lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai akan berbeda dengan wilayah di dataran tinggi atau pegunungan. Faktor biotik. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, ataupun perumahan dengan melakukan berbagai cara, dengan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Nah, manusia juga dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan ataupun perburuan liar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia ini. Selain itu, ada hewan yang juga memiliki peran menyebarkan tumbuhan. Misalnya serangga dalam proses penyerbukan. Lalu kelelawar, burung, dan tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan.